Halo, salam sehat. Kembali kita berjumpa pada video kali ini membahas mengenai hukum Pascal. Di mana yang menjadi tujuan pembelajaran di sini yaitu sebagai siswa diharapkan mampu untuk mendeskripsikan penerapan prinsip hukum Pascal dalam tekanan darah, menjelaskan prinsip hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan besaran hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama langsung kepada hukum Pascal. Perhatikan kedua gambar ini. Yang menjadi pertanyaan, pernahkah kamu melihat mobil atau kendaraan yang dicuci di tempat pencucian kendaraan? Nah, pada gambar ini mobil atau sepeda motor akan diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut dengan hidrolik. Nah, yang menjadi pertanyaan, coba dipikirkan bagaimana alat pengangkat ini dapat mengangkat mobil yang sangat berat. Padahal ini kan dalam pompa hidrolik ini hanya berisi udara atau berupa minyak. Bagaimana bisa mengangkat mobil atau kendaraan yang begitu berat? Oke, langsung saja. Menurut si Pascal, bahwasanya tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar ini, di mana pada bagian luas penampang yang kecil diberikan gaya dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan P1. Dan pada penampang yang lebih besar yaitu A2 diberikan gaya dorong F2, ya, maka dihasilkan gaya P2. Maka P2 sama dengan F2 dibagi dengan A2. Nah, dari pernyataan ini, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Maka P1 sama dengan P2. Oke, langsung F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kalau ditanya F1-nya apa, yaitu F2 kali A1 dibagi dengan A2. Atau F2 sama dengan F1 kali A2 dibagi dengan A1. Oke, keterangannya F1 gaya pada penampang yang lebih kecil atau ini bagian ini. F2 gaya pada penampang yang lebih besar bagian ini. A1 luas penampang pertama atau yang lebih kecil pada gambar ini. A2 luas penampang yang kedua atau yang lebih besar. Oke, untuk mendalami persamaan ini langsung kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama, yaitu coba perhatikan gambar hidrolik ini. Di mana pada gambar di samping ini gaya yang diberikan pada penampang hidrolik yang lebih kecil ini yaitu 150 Newton. Berapakah gaya maksimum yang dihasilkan untuk mengangkat mobil pada penampang yang lebih besar ini? Oke, penyelesaian. Langsung saja diketahui A1 20 cm kuadrat dan A2 80 cm kuadrat, di mana gaya pada penampang yang kecil tadi 150 Newton. Yang ditanya berapa F2. Oke, maka jawab F2 sama dengan F1 dikali A2 dibagi A1. Kita masukkan persamaannya, besarannya terhadap persamaan. F2 sama dengan 160 Newton dikali 80 cm kuadrat dibagi 20 cm kuadrat. Ini dibagi sama, yaitu F2 sama dengan 160 Newton dikali 4. 80 bagi 20, 4. Maka 640 Newton. Oke. Nomor 2. Ada dua buah tabung yang berbeda luas penampangnya saling berhubungan satu sama lain. Di mana tabung ini diisi dengan air dan masing-masing permukaan tabung ditutup dengan pengisap. Di mana luas pengisap pada penampang yang kecil 60 cm kuadrat dan luas pengisap pada penampang yang besar yaitu 280 cm kuadrat. Pada pengisap yang besar diberikan beban seberat 800 Newton. Nah, berapa besar gaya minimal yang harus diberikan
pada pengisap yang kecil agar beban yang 800 Newton ini dapat diangkat kecil. Oke, langsung saja kita selesaikan, di mana A1 tadi 60 cm dan A2 280 cm kuadrat dan F2 800 Newton. Yang ditanya adalah F1-nya berapa ya. Oke, kita masukkan persamaannya. F1 sama dengan F2 dikali A1 dibagi dengan A2. Kita masukkan nilai ini terhadap persamaan, maka F1 sama dengan yaitu 171,4 Newton. Oke, yang selanjutnya soal nomor 3. Sebuah mobil hendak diangkat dengan menggunakan dongkrak hidrolik, di mana pipa besar memiliki jari-jari 40 cm dan pipa kecil memiliki jari-jari 15 cm. Yang ditanya, gaya yang harus diberikan pada pipa yang kecil supaya berat mobil 20.000 Newton bisa terangkat. Oke, langsung saja penyelesaian. Diketahui R1 15 cm, R2 40 cm, dan F2 20.000 Newton. Nah, ini R1 15 cm, dia pipa kecil jari-jarinya. Maka karena pipa berbentuk tabung, maka A1-nya, luas penampangnya pi R1 kuadrat. Dan penampang pipa yang kedua yaitu pi R2 kuadrat. Jadi yang ditanya, berapa gaya yang harus diberikan pada pipa kecil, jadi F1. Langsung saja, F1 sama dengan F2 dikali A1 dibagi A2. Jadi di sini F2 dikali A1 itu ini, yaitu pi R1 kuadrat. Sedangkan A2 yaitu pi R2 kuadrat. Oke, ini pi, pembilang di atas dan yang di bawah sama dengan 20.000 Newton dikali 15 kuadrat dibagi 40 kuadrat. Jadi langsung saja 20.000 Newton dikali 225 dibagi 1.600. Maka ini kita coret. Jadi 45.000 dibagi 16 Newton. Jadi 2.812,5 Newton. Inilah gaya yang harus diberikan pada pipa kecil supaya berat mobil yang 20.000 Newton dapat terangkat. Oke, contoh soal nomor 4 yang terakhir, di mana seorang siswa merancang dongkrak hidrolik yang mampu mengangkat beban sampai 30.000 Newton. Jika luas penampang piston pengisap kecil 10 cm kuadrat dan gaya tekan yang tersedia 6.000 Newton, hitunglah luas penampang piston pengisap besar agar alat dapat berfungsi dengan baik. Oke, penyelesaian diketahui yaitu F2 30.000 Newton dan A1 10 cm kuadrat dan F1 6.000 Newton. Yang ditanya adalah luas penampang piston yang bagian besar yaitu A2. Oke. Tadi persamaannya F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Jadi yang ditanya di sini A2, ya, maka A2 sama dengan F2 dikali A1 dibagi F1. Oke, kita masukkan nilai ini terhadap persamaan, yaitu A2 sama dengan F2 30.000 Newton dikali A1 10 cm kuadrat dibagi dengan F1 yaitu 6.000 Newton. Oke, maka Newton sama Newton ini sama, bisa dibagi, maka A2 sama dengan ini 5 ya, 5 dikali 10 cm kuadrat ya, maka ini menjadi 50 cm kuadrat. Inilah yang menjadi besar luas penampang piston pada pengisap yang besar. Jadi luasnya harus dibuat 50 cm supaya alat ini dapat berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya apa saja penerapan hukum Pascal ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama ada dongkrak hidrolik, di mana saat pengisap yang kecil diberikan gaya tekan, maka gaya tersebut akan diteruskan oleh fluida atau zat cair di dalam tabungnya ini
Akibatnya berdasarkan hukum Pascal tadi, maka minyak di dalam dongkrak ini akan menghasilkan gaya angkat ya pada pengisap yang besar dan dapat mengangkat beban yang di bagian atasnya ini. Itu untuk mengenai si hidrolik. Yang selanjutnya yaitu rem hidrolik, di mana prinsip kerja dari rem hidrolik ini yang pertama ini prinsipnya yaitu menahan gerak cakram ya yang berhubungan dengan langsung pada ban, yaitu caranya dengan menjepit cakram di bagian ini ke dalam atau mendesak keluar. Jadi terjadi gaya gesek antara cakram dengan penjepit di bagian ini sehingga dapat memperlambat laju dari kendaraan. Lalu yang selanjutnya di sini kaki pengemudi akan menekan piston yang bagian ini yang berukuran kecil. Jadi zat cair di dalam silinder utama ini akan mendapat tambahan tekanan. Penambahan tekanan ini akan diteruskan ke bagian zat cair di bagian ini. Nah, piston yang besar yang berhadapan dengan cakram di sini akan mendapatkan tambahan tekanan yang sama. Ya. Nah, karena ukuran piston ini yang jauh lebih besar daripada piston pada kaki di sini yang lebih kecil, yang pada kaki bagian pengemudi, maka gaya yang dilakukan pada cakram rem menjadi besar sekali. Nah, oleh karena itu, gaya kecil yang dari sini, dari kaki, menghasilkan gaya yang sangat besar pada bagian rem, hingga dapat menghentikan kendaraan. Yang selanjutnya yaitu pompa hidrolik. Nah, pompa hidrolik ini merupakan alat yang sering dijumpai untuk mengangkat benda-benda yang sangat berat, di mana prinsip kerjanya yaitu mengubah energi mekanik menjadi tenaga hidrolik dengan memanfaatkan fluida. Jadi, sebuah sistem hidrolik tidak dapat dijalankan tanpa adanya sebuah pompa hidrolik, ya. Jadi pompa hidrolik akan menjadi komponen penting dalam sistem bagian hidrolik di sini, di mana fungsi pompa hidrolik ini untuk mengubah energi mekanik menjadi tenaga hidrolik untuk menjalankan mesin hidrolik. Oke, sampai di sini mengenai pembahasan materi pada bagian hukum Pascal. Semoga materi dalam video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.